Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julistia Pio. Dalam video ini saya akan membahas salah satu surat Rasul Paulus yang luar biasa, yaitu kitab Efesus. Kitab ini hanya terdiri dari 6 pasal, tapi jangan salah, isi pesannya sangat dalam, kuat, dan relevan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Kitab Efesus bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, pasal 1-3 fokus pada identitas kita dalam Kristus, dan yang kedua, pasal 4-6 bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Di pasal pertama, Paulus membuka suratnya dengan pujian kepada Allah atas berkat-berkat rohani yang kita terima dalam Kristus. Dia berkata bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, diadopsi sebagai anak-anak Allah, dan ditebus melalui darah Yesus. Kita juga dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita. Lalu, Paulus menaikkan doa untuk jemaat Efesus. Ia berdoa agar mereka mengerti harapan dari panggilan Allah, kekayaan warisan yang tersedia, dan kuasa Allah yang besar bagi mereka yang percaya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Di pasal yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa dulu kita mati karena dosa, tapi sekarang kita dihidupkan oleh kasih karunia Allah. Ayat yang sangat terkenal di sini adalah Efesus 2 ayat 8 yang berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Keselamatan bukan hasil usaha atau kebaikan kita, melainkan anugerah murni dari Allah. Lalu Paulus menekankan bahwa melalui Kristus tidak ada lagi pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Semua disatukan dalam satu tubuh, menjadi bagian dari keluarga Allah, dan bersama-sama kita menjadi bait Allah yang hidup. Di pasal 3, Paulus menceritakan tentang pelayanannya untuk memberitakan rahasia Injil, yaitu bahwa bangsa-bangsa lain juga berhak menerima janji Allah dalam Kristus. Ini adalah berita besar bagi dunia pada saat itu, karena sebelumnya bangsa non-Yahudi dianggap orang luar. Kemudian Paulus kembali berdoa. Ia berdoa agar jemaat kuat dalam roh, akar hidup mereka tertanam dalam kasih, dan mereka bisa mengerti dan mengalami kasih Kristus yang tak terukur panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Masuk ke bagian praktis di pasal 4, Paulus mengajak kita untuk hidup sesuai panggilan kita sebagai orang Kristen. Ia menekankan pentingnya kesatuan, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Meski kita punya karunia berbeda-beda, semuanya diberikan untuk membangun tubuh Kristus agar kita menjadi dewasa secara rohani. Lalu Paulus menjelaskan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Paulus memberi contoh konkret: jangan lagi berbohong, jangan marah sampai berdosa, jangan mencuri, dan gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang menyakitkan. Di pasal 5, Paulus mengajak kita untuk hidup sebagai anak-anak terang dan meneladani Kristus dalam kasih. Paulus berkata, "Jauhilah perbuatan sia-sia seperti percabulan, mabuk, dan kata-kata kotor." Sebaliknya, kita diajak untuk hidup dalam hikmat, menggunakan waktu dengan bijak dan penuh dengan roh. Paulus juga menekankan pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Bagian selanjutnya membahas hubungan suami istri. Paulus berkata, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri harus menghormati dan tunduk kepada suami. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal kasih dan penundukan diri dalam kasih Kristus. Di pasal terakhir membahas 2 hal penting. Yang pertama, relasi sosial, dan yang kedua, peperangan rohani. Pertama, hubungan dalam keluarga dan pekerjaan. Anak-anak harus menghormati orang tua,
Orang tua harus mendidik dengan kasih, pekerja harus melayani dengan tulus, dan atasan harus memperlakukan bawahan dengan adil. Lalu, bagian yang sangat terkenal ialah perlengkapan senjata Allah. Paulus mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan manusia, tapi melawan kuasa kegelapan rohani. Maka, kita harus memakai seluruh perlengkapan Allah. Perlengkapan Allah ialah ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut Injil damai, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan yang tak kalah penting ialah berdoalah setiap waktu. Kitab Efesus memberikan kita pandangan besar tentang siapa kita di dalam Kristus dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Di dalam Kristus kita sudah dipilih, ditebus, disatukan, dan dimeteraikan sebagai umat Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, kasih, kekudusan, dan kuasa rohani. Jangan lupa kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus untuk menghadapi setiap tantangan dalam perjalanan kehidupan ini. Kitab Efesus adalah pengingat bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh dunia, tapi oleh apa yang sudah Allah lakukan bagi kita melalui Kristus. Banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam Paulus. Yang pertama, ketekunan dalam panggilan meski mengalami penderitaan. Walau ia dipenjara, Paulus tetap menulis, mengajar, dan mendoakan jemaat. Ia tidak menyerah pada situasi. Ia tetap setia dan melayani Tuhan meski dalam kesulitan, karena panggilan Tuhan lebih besar dari kenyamanan pribadinya. Yang kedua, kehidupan doa yang dalam. Kita diajak punya kehidupan doa yang mendoakan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang ketiga, fokus pada kesatuan tubuh Kristus. Paulus terus mengingatkan agar jemaat tidak terpecah-pecah karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jangan egois atau memecah belah, tapi jadi pembawa perdamaian dan kesatuan dalam gereja dan keluarga. Yang keempat, memperdayakan orang lain. Paulus bukan hanya ingin orang ikut Yesus, tapi juga bertumbuh dewasa dan ikut melayani. Kita diajak untuk mendorong dan melatih orang lain supaya mereka juga bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Yang kelima, hidup dalam kasih dan kekudusan. Paulus tidak hanya menyampaikan doktrin, tapi menekankan hidup yang sesuai iman, penuh kasih, tidak munafik, dan menjauhi dosa. Iman sejati harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dalam kata-kata. Yang keenam, sadar akan peperangan rohani. Paulus sadar bahwa hidup orang percaya ini berisi perjuangan melawan kejahatan rohani, dan dia mengajarkan cara bertahan. Selalu berjaga-jaga secara rohani, jangan hidup sembarangan, pakai perlengkapan Allah setiap hari. Yang ketujuh, rendah hati dan tidak sombong. Paulus punya otoritas, pengetahuan, dan pengaruh besar. Tapi dia tetap merendahkan diri dan sadar semuanya karena anugerah Allah. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita harus rendah hati dan tidak membanggakan diri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tentu sangat banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Paulus. Semoga penjelasan tentang kitab Efesus ini bisa memberkati dan menguatkan iman kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.